Para siswa kelas 11, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Para siswa, kalian telah mengetahui bahwa atom karbon dapat membentuk banyak sekali senyawa. Nah, di antara senyawa-senyawa tersebut ada yang berbeda tetapi rumusnya sama. Itu yang kita sebut dengan isomer. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai keisomeran senyawa hidrokarbon. Selamat mempelajari ya. Isomer senyawa hidrokarbon. Apakah isomer itu? Isomer adalah senyawa yang berbeda tetapi rumus molekulnya sama. Ada begitu banyak senyawa hidrokarbon atau senyawa organik. Dari sekian banyak senyawa itu terdapat senyawa-senyawa yang berbeda tetapi rumus molekulnya sama. Itu yang kita namakan dengan isomer. Keisomeran dibedakan atas dua, keisomeran struktur apabila cara atom-atom berikatan berbeda, dan keisomeran ruang atau stereoisomer bila posisi di dalam ruangnya berbeda. Keisomeran struktur dibedakan atas keisomeran kerangka, posisi, gugus fungsi. Keisomeran ruang dibedakan menjadi geometri dan optik. Isomer geometri ada dua, yaitu isomer cis dan isomer trans. Perhatikan kedua senyawa ini. Senyawa yang di kiri, rantai karbonnya ada 4 karbon. Senyawa yang di kanan, rantai utamanya ada 3 karbon. Kedua senyawa ini rumus molekulnya sama, C4H10, tetapi kerangkanya atau rantai utamanya berbeda. Maka kedua senyawa ini dikatakan berisomer kerangka. Senyawa yang di kiri, rantai utamanya lurus. Senyawa yang di kanan memiliki rantai yang siklik. Jadi bentuk rantai kedua senyawa ini berbeda. Kedua senyawa ini mempunyai rumus molekul yang sama, C5H10. Maka kedua senyawa ini dikatakan berisomer kerangka. Pada senyawa yang di kiri, terdapat ikatan rangkap pada karbon nomor 1. Pada senyawa yang di kanan, terdapat ikatan rangkap pada karbon nomor 2. Sehingga senyawa yang di kiri dinamakan 1 pentena, yang di kanan 2 pentena. Kedua senyawa ini berbeda, tetapi rumus molekulnya sama. Maka dikatakan berisomer posisi. Pada senyawa yang di kiri, terdapat 2 ikatan rangkap 2. Pada senyawa yang di kanan terdapat 1 ikatan rangkap 3. Kedua senyawa ini rumus molekulnya sama, yaitu C5H8. Namun gugus atau ikatan rangkapnya berbeda. Yang di kiri terdapat ikatan rangkap 2, ada 2, yang di kanan ikatan rangkap 3 ada 1. Kedua senyawa ini dikatakan berisomer gugus fungsi. Kita akan pelajari lagi nanti di kelas 12. Gugus fungsi juga adalah gugus yang menjadi penentu sifat dari senyawa tersebut. Bisa berupa gugusan atom-atom. Nah, apabila gugusan atom-atom yang diikat oleh 2 senyawa atau lebih itu berbeda, tetapi rumus molekulnya sama, maka dikatakan berisomer gugus fungsi. Perhatikan kedua senyawa ini. Pada senyawa yang di kiri, gugus metil yang terikat pada karbon ikatan rangkap berada pada sisi yang sama, yaitu sama-sama di atas bidang. Pada senyawa yang di kanan, gugus metilnya berada pada sisi yang berlawanan terhadap bidang dari ikatan rangkap ini. Kedua senyawa ini adalah senyawa yang berbeda. Adanya ikatan rangkap menyebabkan atom-atom pada ikatan rangkap itu tidak dapat dirotasikan. Senyawa yang di kiri memiliki titik didih yang berbeda dengan senyawa yang di kanan. Namun rumus molekul keduanya sama. Kedua senyawa ini dikatakan berisomer geometri. Untuk membedakannya, apabila ada gugus-gugus yang berada pada satu sisi yang sama, maka diberi awalan cis. Bila ada gugus-gugus pada karbon ikatan rangkap yang berada pada sisi yang berlawanan, maka diberi awalan trans. Ada beberapa ketentuan isomer geometri. Pada contoh pasangan yang pertama, walaupun terdapat ikatan rangkap, namun kedua pasangan ini bukan pasangan isomer geometri.
Pada setiap senyawanya ada atom karbon yang berikatan rangkap, tapi gugus yang diikatnya sama. Walaupun senyawa ini dibalik, akan menghasilkan senyawa yang sama, yaitu senyawa yang di sebelah kanannya. Jadi senyawa yang di kanan ini bukan senyawa yang berbeda dengan senyawa yang di kiri. Maka dikatakan kedua senyawa ini bukan pasangan isomer geometri. Pada pasangan yang kedua, ini merupakan pasangan isomer geometri. Kita bisa membedakannya menjadi cis dan trans. Pada senyawa di kiri, ini tergolong trans apabila gugus ini yang diikat oleh ikatan rangkap ini berada pada sisi yang berlawanan. Apabila berada pada sisi yang sama, maka diberi nama cis. Untuk pasangan senyawa ketiga dan keempat, untuk pasangan ini lebih tepat dibedakan menjadi E dan Z daripada cis dan trans. Z berasal dari bahasa Jerman zusammen yang berarti bersama dan berkorespondensi dengan istilah cis. Nah, kita perhatikan gugus yang lebih besar ini kita sebut dengan gugus yang lebih prioritas. Apabila gugus yang lebih prioritasnya berada pada sisi yang berlawanan, maka kita beri nama dengan E, ya. Nah, E itu berkorespondensi dengan istilah trans. Kita perhatikan contoh yang kedua, ini gugus yang lebih prioritas adalah yang hijau ini. Kalau pada atom karbon rangkap yang di kanan ini, gugus yang lebih prioritas adalah yang di warna biru. Sehingga ini adalah gugus-gugus yang lebih prioritas ini berada pada sisi yang sama. Maka ini dinamakan dengan Z. Z itu berkorespondensi dengan istilah cis. Pada pasangan yang keempat, ada 3 gugus yang berbeda. Nah, kita lihat ya, yang lebih besar itu adalah gugus yang lebih prioritas. Yang hijau ini lebih prioritas daripada yang pink ini. Yang karbon rangkap keduanya ini yang lebih prioritas adalah yang biru. Nah, ini berada pada sisi yang berlawanan. Nah, ini juga berkorespondensi dengan trans. Kalau dalam istilah ini lebih tepat diberi nama dengan E, ya. Jadi ini adalah yang E, ya. Tadi yang E itu juga yang ini ya, ini yang E. Nah, sebelah kanan ini adalah yang Z. Nah, ini juga yang lebih prioritas berada pada satu sisi. Ini namanya Z. Demikian. Nah, untuk E dan Z ini memang tidak terlalu banyak dibahas di tingkat SMA, ya. Tapi untuk kalian bisa membedakan jika nanti bertemu dengan soal-soal seperti ini, maka kalian sudah memahami bahwa senyawa-senyawa ini lebih tepat dibedakan menjadi E dan Z. Keisomeran optik. Ya, keisomeran optik terdapat pada senyawa yang memiliki karbon yang asimetris atau karbon yang keempat tangannya mengikat atom atau gugus atom yang berbeda. Nah, perhatikan contoh kedua senyawa ini. Ini adalah contoh senyawa yang bersifat optis atau senyawa yang kiral. Ya, apa maksudnya kiral? Kiral itu seperti tangan kita. Kedua tangan kita itu seperti cermin, ya, tetapi tidak dapat dihimpitkan. Demikian juga dengan molekul kiri dan kanan ini. Satu sama lainnya seperti bayangan cermin, tetapi tidak dapat dihimpitkan. Kedua senyawa ini rumus molekulnya sama, tetapi putaran optisnya berbeda. Kedua molekul bayangan cermin, tetapi tidak dapat dihimpitkan. Keisomeran optik terjadi pada peristiwa obat thalidomid, di mana pada beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, waktu itu ada obat thalidomid di mana obat ini berfungsi untuk menghilangkan mual pada ibu yang hamil. Biasanya ibu yang hamil itu suka mual di pagi hari. Nah, ternyata didapatkan bahwa bayi-bayi yang dilahirkan ternyata yang ibu yang mengkonsumsi obat ini, bayi-bayinya itu menjadi cacat. Nah, setelah diteliti ternyata di dalam obat ini terdapat isomer optik, di mana senyawa yang pertama dapat berfungsi sebagai obat, senyawa yang keduanya dapat berfungsi sebagai racun atau bersifat membahayakan. Jadi, pada keisomeran optik, sepasang isomeran optik itu dapat mempunyai sifat yang sangat berbeda.
Yang satu dapat berguna, yang satu dapat membahayakan. Contohnya pada obat thalidomid ini. Demikian penjelasan Ibu mengenai berbagai jenis keisomeran pada senyawa hidrokarbon atau pada senyawa organik. Para siswa, kalian telah belajar mengenai jenis dan contoh-contoh isomer. Ada isomer kerangka, isomer posisi, isomer gugus fungsi, isomer geometri, isomer optis. Menarik bukan? Itulah kuasa Tuhan atas segala ciptaannya sehingga timbulnya berbagai macam senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, para siswa, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan kembali topik di pertemuan berikutnya yang membahas mengenai sifat, sumber, dan kegunaan dari senyawa hidrokarbon. Demikian, selamat belajar berikutnya. Tuhan memberkati.